kemuliaan hati. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala wa inna fil jazati mudghatan fa idza salahat salahal jazadul kullu wa idza fasadat fasadal jazadul kullu alla wa hiyal qalbi." Sesungguhnya di dalam jasad kita, badan kita, ada segumpal daging yang apabila daging ini baik, maka akan baik seluruh jasad kita, akan baik lahir batin kita, maknanya baik kehidupannya, baik iman dan amalnya. Sebaliknya kalau daging ini buruk, maka imbasnya jasad kita, amaliyah kita, iman kita pasti akan ikut buruk. Pasti. Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah kata Nabi, itulah hati, qalbu, ya. Ala wahiyal qalbi. Apabila Rasulullah SAW sudah berpesan seperti ini, menunjukkan bocoran seperti ini, maka kita harus simpulkan, tidak ada perkara yang lebih penting kita jaga melebihi seluruh yang ada di jasad kita ini, melebihi penjagaan kita, pengamatan kita kepada qalbu kita. Perhatikan terus, pantau terus. Pagi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, keadaanmu di hadapan Allah tergantung daripada hati. Maka jangan pernah biarkan ada perkara yang mengotori hati kita. Karena kotornya hati kita membuat kotornya iman kita. Kotornya iman kita membuat rusak amaliyah kita. Rusak amaliyah kita membuat hubungan kita dengan Allah pasti akan menjadi rusak juga. Perhatikan, pantau terus. Orang-orang soleh zaman dulu itu, para solihin itu setiap hari sibuk melihat kepada hatinya. Apapun aktivitasnya, dimanapun berada, dengan siapapun, dia selalu memperhatikan keadaan hatinya. Sehat hatinya, bersih hatinya, maka sehat seluruhnya, bersih seluruhnya. Hati adalah tempatnya Allah. Al-qalbu baitullah. Ya, dalam satu riwayat hadis qudsi ini, Allah sendiri berfirman, Al-qalbu baitullah. Hatimu itu rumahku, rumahnya Allah. Allah sudah mengikrarkan hati kita itu tempatnya Allah bersemayam. Maka bagaimana mungkin kita ini tidak memperhatikan kamar kita aja, kamar kalau ada kotoran sedikit, hanya mesti bingung. Ono batang nang jero kamar wis gak kuat. Ada sampah di atas kamar, di tempat istirahat kita wis gak kuat, ndang-ndang di singkrihno. Ndang dibawa pergi, apalagi sampai mengandung bau-bauan sing tajam. Sedangkan itu kamar kita. Orang yang setiap hari bergelimang dosa sudah kita jaga betul. Nah, kalau Allah sudah mengikrarkan hatimu itu rumahnya Allah, kamarnya Allah. Bil makna Allah meletakkan nur kebaikannya. Dan Allah meletakkan nur Rasulullah di hati kita. Maka benar-benar harus kita perhatikan. Apa-apa perkara yang sekiranya membuat hatimu itu kotor dan diresiki. Di antara perkara yang membuat hati kita ini gelap, kotor, tidak mampu memancarkan nur
daripada nurnya Allah adalah kebencian. Ojo sampai awake dhewe wong iman iki duwe benci neng wong iman liyane, ataupun duwe benci kepada orang lain. Ojo sampai, rugi, wallahi rugi. Besarkan hatimu, menerima seluruh apa yang diirodahkan Allah, bertemu dengan kita, menemui kita, cerita-cerita baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, datangnya orang kepada kita, baik orang itu menyenangkan hati kita atau menyakiti hati kita, siapa yang mendatangkan? Allah. Kamu pahami itu. Ojo sampai kulino taklim gak paham perkara iki. Sabar. Ngadepi perkara sing gak nyenengno hati, sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdolul iman as-sabru was-samahah. Iman yang paling afdol, yang paling mulia di antara kalian, paling tinggi, paling top di antara kalian, dawuh Rasulullah, yaitu yang di dalam hatinya terkandung as-sabru was-samahah. Ngadepi apa-apa iki pakaiannya sabar. Was-samahah, terus lempar. Apa lempar itu bahasa Indonesia? Oh, doa ya jembar ya Jawa. Mudah melepaskan, lapang. Nah. Iman yang afdol, orang yang imannya afdol, yang di dalam hatinya itu melekat dua sifat, sabar dan gampang lapang, sama. Dalam riwayat yang lain, orang yang memiliki dua sifat ini diharamkan masuk neraka. Haram loh Pak, masuk neraka. Neraka gak gelem nompo wong-wong sing duwe sifat sabar, pemaaf dan sama lepas. Apa saja datang, lambaran itu. Pahami dulu semua yang mendatangkan siapa? Allah. Sabar. As-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu kapan? Saat hantaman yang pertama. Des, sabar ora. Saat masalah, saat apa itu? Perkara yang menyakitkan itu, ujian itu datang yang pertama, di situ itulah ujian kamu. Sabarnya di situ ukurannya. Bukan sabar dadak, ayo sowan yai njaluk nasihat. Mas sabar iki ngene-ngene. Nggih ya, insyaallah aku rada adem. Kuwi gak sabar. Iku wis pencerahan jenenge. Kita yang biasa ngaji, apalagi biasa ngopeni ilmu zikir, ngadepi perkara-perkara besar langsung. Lek gak kuat, tarik nafas. Tarbiyah telu diinjakno. La ilaha illallah. Siji kok gak plong pindho. La ilaha illallah. Dua kali kok gak plong, tiga kali. La ilaha illallah. Insya Allah Allah akan bersemayam di hati. Hantam masalah itu dengan iman. Tahan perkara itu dengan iman. Pahami bahwa tidak ada apapun di dunia ini kecuali yang mengadakan Allah. Itu dulu. Ini sepele tapi prakteknya berat. Jamaah yang muliakan, sesungguhnya tidak ada ujian yang berat, kata orang-orang arif ini. Yang menjadikan berat itu
kita sendiri. Benar ini. Rene utama. Saya berpesan. Ini bobotnya piro? Setengah ya, setengah liter. Ceklen ini. Yen kulino ngedukno pelem sak pickup ya wis ngene ae lek gak tak kon obah coba. Ya. Benar. Orang-orang ahli hikmah, para arif, para alim ulama mengatakan ujian itu tidak ada yang berat. Kita mufakat, iki men setengah liter. Berat ora? Mboten to? Mboten berat to? Tapi delok nek nggo kancamu kuat pirang menit. Awake dhewe terus ngaji. Lha aku mbok tumpangno dengkul gak oleh. Ya, tidak ada ujian yang berat, dan seluruh ujian yang kita hadapi, wallahi semua sudah kering tulisannya, ditulis di Lauh Mahfud 500.000 tahun sebelum kita dikirim ke dunia. Kering, kapan kamu dapat bahagia, kapan kamu dapat susah, dan Allah sudah memproklamirkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang dengan imannya, dengan kekuatan masing-masing, Allah sudah tentukan ujiannya dan tidak akan melebihi daripada kadar keimanannya dia. Wis abot. Suwe-suwe abot. Nggih. Padahal kan ya gak ditambahi toh masalah. Jadi bebane. Tetap setengah liter toh. Tapi kena apa kok iso abot? Karena iki ndang gak diselehno. Masalah kita urip ini tidak ada yang berat. Mek mbok gembol ae. Kamu pegang terus nggak ndang mbok selehno. Makane asu rasane berat. Wis nglarani ade 3 tahun kepungkur, atimu sik wogel dale ketemu wonge. Yo kuwi ngaran uripmu berat iki. Cilik iku masalahe. Makanya Rasulullah bersabda, afdalul iman as-sabru was-sama. Sabar tuh gak cukup, ndang sama ndang selene rampung. Wong walaupun sabare gede, masalah cilik gak ndang diseleh, gak galek kuat sabar. Walaupun jenenge Pak Sabar. Kaji. Ora lek. Sebaliknya, orang walaupun imannya kecil, kefahamannya agama kecil, tapi kok ngedepi masalah der, alah guatek, lambe rusak, seleh, rampung wong dablek lho, wong dablek, rampung. Wallahi nggak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Tentu masing-masing di antara kita yang meletakkan setiap masalah dan kekuatan hati seorang manusia itu, siapa yang meletakkan? Allah. Yang mengatur takarannya? Allah Al-Alim, sing moho alim. Allah Al-Hakim, moho hikmah. Al-Adil, moho adil. Al-Latif, moho lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masa saya gak percaya awakmu? Penataan Gusti Allah sing moho sempurna. Kok ono perkara iku berat, ya iku mau. Dia iku gak ndang seleh. Seleh. Nang gene surat An-Nur ayat 22 insyaallah ya. Allah iki sampai proklamir apa jenenge ngumumno. Ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum. Kowe pengin ngerti ra? Tak dudui perkara sing ndadekno Allah tresno, cinta Allah kepada kamu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya.
Ingin ngerti ra? Allah ngendikan neng ayat sebelumnya. Wal yasfa'u wala yasma'u. Gampang ngapura terus ndangcul lepas mas. Longgarkan dadamu, mudahlah kamu memaafkan, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa. Makanya Kanjeng Nabi sampai ngendikan wong kok duwe sifat loro iki, seneng maafno, mudah lapang dodo, neraka haram. Neraka gak gelem nampa. Karena apa? Wong model duwe loro sifat iki kok mlebu neraka. Ngerusak kewibawaane neraka. Lah piye? Dhek mlebu malah ngedemno neraka. Kekuatan hatinya yang bisa melepaskan, yang bisa ridho dengan seluruh ujian Allah, ndadekno geni iki adem. Adem ya rugi ya. Neraka dibuat untuk memanaskan, untuk ngobong wong. Dileboni model ngene iki. Makane wis gak nampa aku model ngene iki. Ini bocoran cocok kanggo awake dhewe sing mulai nom biyen gubrak dosa. Ibadahe kurang, ngaji gak tahu, mbasa tuwek iki kenal ngaji didik, rumangsane paling alim sak kampung, dulur-dulure didakwahi kabeh. Padahal sing didakwahi dosane sing akeh awake dhewe. Termasuk sing ngomong iki wakeh dosane. Orang-orang yang seperti kita ini lemah iman, lemah amal, sedikit ilmu, dosa pirang-pirang, kunci nekakno ridhone Allah. Sing gampang ngapura, sing gampang ngejul ojo gampang gelo. Ya apa tuh gelo ini? Wallahi kuilah carane setan menggelincirkan kita pada jurang-jurang neraka. Ojo gampang marah, ojo gampang nesu. Bendina wis nyebut Allah, Allah, Allah. Mbasa digarai wong kowe ya Allah hilang. Berarti belum sampai kepada mizat dan maksudnya zikir. Maksud dan imbas nikmatnya zikir. Ternyata Allah hanya di tenggorokan, belum meresap sampai menjadikan sifat falsafah hidup. Santri-santri yang muliakan Allah, Rasulullah SAW suatu hari niku beliau melampah-melampah berjalan dengan para sahabat. Diriwayatkan sama Sayyidina Anas bin Malik, beliau ikut mengawal. Beliau menggunakan sorban panjang, ya mungkin lebih panjang dari ini, dari Najran. Sorban Najran itu diantara cirinya pinggirnya itu tebal sampai hari ini. Jadi beliau menggunakan seperti ini, ini panjang tebal. Tiba-tiba ada orang Yahudi menarik sorban beliau itu dari belakang. Hei Muhammad, Masya Allah, sampai leher beliau sing putih mulia niku sampai berbekas galer. Bayang lagi ketekan koyok ngene kayak apa Pak ya? Beliau dengan sahabat-sahabat pilihan itu. Ada Sayyidina Umar di situ, jagoan nih. Ditarik sampai beliau mau geblak. Dan kemudian digiringkan kelihatan sekali leher beliau itu merah, landep sorban Najran. Ya Muhammad, hei Muhammad, jaluk duwe. Saya minta hartanya Allah yang diamanahkan kamu sebagai nabi.
Maka Rasul menoleh, wajahnya tersenyum, kemudian memerintahkan, ya Umar, Baitul Mal kekno, takono butuhe piro. Ya, sudah jadi cirinya para pengarep agama gitu itu Pak. Kemana-mana jalan dikawal karo santri-santri ini, ditarget, cara baru saiki ditarget, dipalak. Beliau memerintahkan butuh piro, kemudian merintahkan sahabat weono. Itu loh akhlak Nabi. Kira-kira cara awakmu no piye? Cara awakmu piye? Dibuatek sampai meh geblak, baru jaluki dhuwit pisan. Lah wong awake dhewe dijaluki dhuwit alus-alus gak ngewehi. Apa meneh di dolimi dulu. Wah, tempeling jejeki ae, kapaten ngewehi. Lah lek koyo ngono kuwi ade sik pantes. Naudzubillah jenenge sik iso mlebu neraka. Lek kepingin gak sampai neraka moh nampa, niru Rasulullah. Dengan fahaman bahwa yang mendatangkan Badui itu siapa? Yang memberi kerentek niat dan tenaga untuk narik siapa? Maka beliau tersenyum. Ini cara bosone salik, bahasanya kita santri. Nyapa Gusti Allah kok gerakno wong iki nggo narik surbanku. Kan ngono ta? Harusnya kan gitu toh. Tapi dalam keadaan itu hantaman pertama fi sudumatil ula, awake dhewe kadang kelangan fokus iku. Bajingan kurang ajar kowe. Oh, malah kadang-kadang kadek kowe gak ngerti aku, malah kadang ngono. Ya ngerti lek gak ngerti mosok jaluki duit kan. Allah yang setiap hari ribuan kali kita sebut itu kadang-kadang belum menjadi nur dalam hati kita. Sik kagetan. Wallahi tidak ada masalah bagi kita yang lebih besar melebihi pertemuan kita dengan Israel. Lagi di Batek, tekok mburi ngawi surban wis kaget. Lele Israel di Batek nyawane kira-kira kaya apa? Awake dhewe iki lho. Tidak ada perkara di dunia ini yang prepare apa? Persiapannya melebihi lamanya persiapan nazar. Ini duwe gawe paling persiapan 6 bulan. Pak Yanto wingi sebulan, iku wis menggeh-menggeh. 6 bulan, 3 bulan. Duwe gaene sedina, 2 dina akad. Lek awake dhewe iki pemilihan presiden, persiapan mungkin pemerintah 2 tahun atau setahun ketika coblosan sehari 2 hari. Nah, kita untuk ngadepi Israel ini nyabut nyawa kita, persiapannya saumur awake dhewe. Masalahnya kamu persiapan enggak? Ojo sampai ngerti-ngerti innalillahi Israel nang ngarep. Wah. Tidak ada perkara yang lebih mengerikan, lebih membuat tegang melebihi bertemunya kita dengan malaikat Israel. Dan hitungannya cuma menit. Tapi yang sudah bertemu dengan Israel, maka dia sudah sampai di akhirat walaupun badannya masih di dunia. Bil makna sehari seperti 1000 tahun. Maka Israel ngadeg di depannya awake dhewe, walaupun orang yang masih hidup melihat nazak kita kaya mung 1 menit atau 5 menit, iku rasane puluhan tahun. Bagaimana kira-kira Allah tampakkan seluruh dosa kita mulai nol, ditampakkan di hadapan mata. Yang bisa melihat ya cuma yang nazak itu. Dosa kita tampak semua, janji-janji kita yang belum terpenuhi tampak semua, hutang-hutang yang belum terbayar tampak semua,
Orang-orang yang kita sakiti tampak semua dan tampaknya sempurna, berikut siksaannya. Tegangi kaya apa, Pak? Dan Israel di depan sudah bawa satu alat yang diizinkan oleh Allah dengan ilmunya Allah, siap nyabut nyawa diri. Maka akal hari itu sudah mati. Akal itu sudah mati. Kesakitan nazak, dawuhnya Sayyidina Ali, seperti tubuh kita dicincang-cincang dengan pisau yang tumpul, sing ketul, menjadi 70 bagian. Kita dipotong menggunakan pisau yang tumpul 70 bagian. Lek dhuwure 170, kurang luwih ya sak senti setengah. Diiris-iris. Kira-kira kaya apa? Mampu nggak kita husnul khotimah? Lagi lho, persiapan perjumpaan ini siap no mulai saiki. Ojo enak-enak. Dan kita nggak tahu ojo bar mulai taklim iki. Ojo dek hatimu. Biasa. Siapkan. Dalam satu riwayat hadis, ingin akan barang siapa ketika puncak amarah datang, digarai wong, diuji orang, amarahnya memuncak datang, kemudian dia mengingati Allah, kemudian dia itu menekan sama diculno hasben. Maka orang seperti ini nanti ketika Allah itu marah, Allah akan mengingati dia dan melepaskan semuanya. Kapan nih Pak? Saiki mumpung si urip. Mulai saiki mulai ngaji iki lho. Aja gampang nesu. Allah. Insyaallah ya. Jangan mudah melampiaskan amarah. Maka Allah insya Allah tidak akan melampiaskan amarahnya kepada kita. Sedangkan dosa kita pirang-pirang. Ganjaran nih sampai wis ngaji lho. Awake dhewe amal ya alas-alasan. Durung iso istiqomah. Apa meneh biyen sak durunge ngaji. Dulu ada salah satu guru kita, Abu Usman namanya, ya, di silsilah itu ada. Beliau sedang berjalan dengan salik-salik di belakang muridnya. Di tengah hari siang-siang, beliau berjalan melewati satu rumah gitu penduduk. Qadarullah, ada orang yang membuang abu bekas obongan itu, obongan masak itu ke bawah Syekh Abu Usman ini, pas di bawah dan kena kepalanya. Wah, murid-muridnya kurang ajar, meso-meso. Wong yo mbok ndelok di bawah itu ada apa? Angger nguncal noe. Iki ana Syekh Kiai. Nesu-nesu kabeh. Maka Abu Usman rahmatullah alaihi beliau mengatakan, saja muring-muring, jangan kamu marah. Lah aku iki wong sing pantes disiram geni neng neraka. Saiki karo Gusti Allah dienteng nomong disiram sama abu. Harusnya saya ini berterima kasih, malah bersyukur matur suwun ya Allah. Namun hanya panjenengan siram dengan abu. Pandangannya akhirat ini. Yang lainnya nesu, marah, melampiaskan emosinya, beliau mengolah hatinya piye supaya bisa lepas. Nah ini butuh manajemen Pak Anjen. Ya diantaranya manajemennya itu. Beliau seorang mursyid. Mengolah hatinya, ya Allah, aku ini pantas disiram geni kok
hanya disiram sama abu. Alhamdulillah, wis aja nesu. Lepas toh. Cara mengolah hatinya seperti itu. Dengan mentawadukkan diri. Gitu. Olah hati. Belajar tawaduk, sabar, ojo kagetan, ojo nesu. Terakhir saya sampaikan. Ini maghribnya karena pendek sekarang. Setengah 6 sudah maghrib. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan ada seorang ulama namanya Qais bin Asim Al-Mundhiri, Syekh Qais. Beliau itu suatu hari beliau itu nikah, ya, tidak segera punya anak, lama punya anak. Akhirnya Allah beri beliau itu rezeki, istrinya hamil, punya anak laki-laki ganteng pisan. Suatu hari beliau duduk-duduk di ruang tengah. Nah, carane nunggu neng gini. Dengan memangku anaknya, nimang-nimang anaknya. Terus budaknya itu datang, budak itu pembantu. Ya. Pembantu, tapi kalau budak sudah miliknya tuannya itu. Budaknya datang bawa besi bakaran sing panas mongah-mongah. Pernah makan hot plate? Ya, daging dipanggang di atas besi membara. Itu orang Arab seperti itu. Ya. Itu beliau membawa itu, melayu-melayu dari dapur mau buang ke depan. Qadarullah iku besi panggangan panas itu jatuh ke putrone Syekh Qais bin Asim, langsung wafat seketika. Na'udzubillah, Masya Allah. Itu budak itu sudah gemetaran, takut. Maka Syekh Qais bin Asim, beliau mengatakan, kamu nggak usah takut. Sesungguhnya anak saya ini kapan lahir, kapan wafat sudah ada takdirnya. Kamu saya bebaskan. Saya merdekakan. Bayangkan Pak. Cara beliau mengolah hati seperti apa? Cara beliau pertama itu memaafkan. Kedua, wayasfahu melepaskan. Dengan kata-kata seperti itu. Anak saya ini lahirnya kapan, wafatnya kapan, sudah ada tulisannya. Sudah kamu saya bebaskan. Cara ini ngelepas no. Cara ini menyempurnakan kata maaf dengan melepaskan ben gak mikir nih. Padahal itu masalah besar Pak itu. Anak siji pirang-pirang tahun ndak punya terus kebruan masih panas sedo. Ya karena beliau aulia mampu, lah kita ndak mampu Pak diuji seperti itu Pak. Naudzubillah. Tapi itu sebagai timbangan kita dengan ujian kita yang ringan-ringan menurut kadar dan takaran Allah itu. Ojo sampai Pak. Aku ikat biyen urip kok ngene, dosa apa iso do. Mlaku apa perasaku rugi ya. Ya ojo ngono kuwi. Kuwi wong masyaallah, jan perlu sholat tobat tenan. Dan jaan tarbiyah toreko dan ngono-ngono iku mesake. Gak kenal karo pangeran. Maka saya pesan terakhir, perhatikan terus hati kamu. Istiqomahkan amal zikir kamu. Nanti kalau kita pas nasa, semua dosa tampak, semua hukuman tampak, semua janji yang belum kita tunaikan tampak, hutang-hutang sing ada lali, mulai cilik tampak semua dengan hukumannya. Orang-orang yang memusuhi kita semuanya tampak, siap menuntut balas kepada kita. Dan malaikat itu, naudzubillah, mengambil nyawa kita. Dengan wajah yang digambarkan dalam hadis, kalau ada orang melihat wajah Israel itu bayi rambutnya langsung putih Pak. Saking medeni ini.
ketika dalam keadaan seperti itu ada sebagian orang-orang beriman, insya Allah termasuk panjenengan, yang sama Allah dikirim tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah turunkan dari langit seorang malaikat, kemudian memeluk beliau yang ketakutan itu sambil mengatakan, alla takhafu wala tahzanu, ora usah wedi, ora usah khawatir, aku neng sebelah. Langsung adem kabeh, malaikat Israil sing wajah elek langsung dadi ganteng ampune wani. Sopo iku wong sing diperlakukan seperti itu sama Allah? Innalladzina, yaitu mereka Rabbunallah yang selalu mengucapkan Allah, 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 Rabbul Allah. Sumastaqamu. Terus dia istiqomah, mulai nombok ijazah Lataif siji istiqomah sampai mati nih. Lataif Allah Allah diucapno terus. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Duduk la ilaha illallah lho Pak hadis iki. Tapi rabbuna Allah. Allah tok yang mengucapkan nama Tuhannya yaitu Allah. Sopo iku Pak? Sopo kira-kira iku? Sing duwe zikir nyebut Allah, Allah tak iku sapa? Lek gak wong sing tau ngaji zikir. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Wayah susah yo nggarap, wayah seneng yo nggarap. Wayah sibuk yo nggarap, wayah longgar apa meneh yo mesti nggarap. Wayah sehat yo nggarap, wayah loro yo garap, wayah udur garap. Biasa telepon yai badhe nyuwun nasihat napa, kula sakit tangan kula diinfus mboten saged nyekel tasbih ketinggalan, pripun carane garap? Iki tondo-tondo wong-wong sing layak ditolong malaikat. Ojo kok piye wis waras, alhamdulillah sampun, pas loro garap mboten yai lah sakit wah gak layak ya, untungnya gak dicabut. Luwe parahne sehat gak istiqomah. Wis kuwi eman-eman. Kok iso nyebut Allah istiqomah sak bendino, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Allah kirimkan, turunkan malaikat dari langit, kemudian memeluk beliau saat nazak, mengatakan ra usah wedi, jangan takut, ra usah khawatir. Wa absiruhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat itu menunjukkan dengan ilmu yang diberikan Allah, melihat surganya, kabari surga itu lho surgamu. Barokahmu wiritan kuwi lho. Wetok ning kono kabeh. Sing matine mesem. Karo nyebut Allah. Ini kena dalil ning Al-Qur'an. Ya. Makanya jaga, misalnya nggih, duwe dulur, duwe ponakan, duwe kanca, wong sing dikasihi utawa musuhe, jangan selamat. Jangan selamat. Dijak belajar dikir, kenal pangeran. Misalnya ya, insya Allah, ini dina apa? Ahad ya. Kok bengi mulai ono kan dia dikir. Dijak eman-eman, mumpung sik urip. Ojo kathik awake dhewe iki saiki rumangsa mampu, alah engko waya aku mati la ilaha illallah, alah. Wong saiki di kayak ujian mendadak lali Allah. Apa meneh tekone Israil. Kok kathik dawa la ilaha illallah barang. Lha ning Al-Qur'an ngendikane Rabbuna Allah, nyebut Allah pengen. Malaikat teko. Iya lek tekan la ilaha illallah, lek terus la ilaha terus orang ono pangeran tidak ada Allah terus mati. Iya, itu mati dalam keadaan kufur. Ya. Naudzubillah. Ya, maka cukup kita Rabbuna, qalu Rabbuna Allah. Ngucapno pangeranku Allah. Wis cukup. Tapi nompone ilmu kudu bersanad, berijazah yang sah sampai kepada Rasulullah. Karena tanpa ijazah gak mungkin bisa istiqomah.
Enggak ngerti carane. Nah, nggih, salah nggih? Ya pun, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kepahaman, berikan tambahan hidayah kepada kita, taufik dan inayah. Kita semua bisa istiqomah. Besok semua yang hadir di sini husnul khotimah. Al-Fatihah.